BTS secara resmi memulai debutnya sebagai grup idola K-pop dengan 7 anggota pada musim panas 2013. Album pertama mereka, To Cool for School, mendapatkan cukup banyak kesuksesan, menempatkan ke-10 di chart musik Korea bulanan sebulan setelah rilis. Lagu utama album No More Dream dapat diartikan sebagai komentar tentang tekanan tumbuh sebagai remaja Korea. Musik mereka sering membawa pesan seputar masalah sosial yang telah menjadi bagian dari identitas musik grup. Musik BTS biasanya berisi pesan tentang masalah sosial untuk penggemar. Filosofi seluruh perusahaan adalah membuat musik yang penting, kata Tamar Herman, koresponden K-pop Billboard, mengatakan bahwa dia percaya musik BTS menggali akar awal K-pop, di mana grup idola seperti H.O.T bergulat dengan masalah sosial di Korea. Tapi sekitar waktu BTS debut, sangat jarang grup menggunakan musik mereka untuk komentar sosial. Seorang penggemar juga mengatakan bahwa dia tertarik pada musik grup yang secara konsisten membagikan pesan dan secara kolektif bersatu sebagai alur cerita menyentuh yang mengikuti pertumbuhan grup dan juga kehidupan banyak orang. Seorang penggemar juga mengatakan bahwa dia tertarik pada musik grup yang secara konsisten membagikan pesan yang secara kolektif bersatu sebagai alur cerita menyeluruh yang mengikuti pertumbuhan grup dan juga kehidupan banyak orang. Banyak lagu mereka saling berkait satu sama lain, jadi lirik mereka tidak kosong, kata Jie Kim, penggemar BTS yang terkenal di komunitas fandom BTS. Awalnya adalah waktu yang sulit bagi mereka untuk membuat jalan mereka melalui K-pop. Dari kesulitan mendapatkan hit besar dan menghadapi masalah dengan agensi, BTS masih mendorong dan merilis musik dan cover untuk mengekspresikan emosi dan pikiran mereka melalui karya seni mereka. Sebagai hadiah untuk para penggemar mereka mengcover lagu Born Singer milik J. Cole dan menamakannya kembali Born Singer untuk merayakan hari jadi mereka yang ke-1 bulan. Pada tahun 2015, BTS mengadakan Highlight Tour mereka di Amerika Serikat, tapi menghadapi banyak rasa tidak hormat. Pada saat itu, BTS masih merupakan grup yang relatif kecil, tapi bahkan selama ini ARMY selalu berada di sisi mereka untuk men-tweet dan mengeluh kepada perusahaan yang memperlakukan mereka dengan buruk. Ini adalah waktu yang sulit bagi BTS, tapi terlepas dari itu semua, mereka masih menerima banyak cinta dan dukungan dari penggemar awal mereka yang berdedikasi. Boyband itu mengalami banyak kesulitan di awal perjalanan mereka, tapi mereka terus berjuang. Syukurlah mereka melakukannya karena rilis berikutnya terbukti sangat bagus. Trilogi langsung mereka, The Most Beautiful Moment in Life Part 1, adalah satu-satunya album Korea yang dimasukkan dalam daftar 27 album terbaik 2015 sejauh ini dari Views. I Need You adalah hit 5 besar di gaun digital chart mingguan, dan I Need You bisa dibilang adalah penyelamat BTS. BTS pernah mengungkapkan kalau I Need You adalah harapan terakhir mereka, dan kalau lagu itu tidak berhasil, mereka memikirkan untuk bubar. Tapi itu jadi hit dan awal BTS mendapat nomor 1. Setelah itu, mereka merilis Young Forever. Di era ini, popularitas BTS melonjak. Mereka mengadakan konser 2 hari di Seoul untuk mendukung perilisan album mereka. Grup ini menjadi headline KCON Amerika Serikat di New Jersey dan Los Angeles yang terjual habis di arena. Album mereka kemudian memenangkan Album of the Year di Melon Music Award, menjadi hadiah utama pertama grup. Pada tanggal 7 September 2016, BTS merilis album studio Jepang kedua mereka yang terjual lebih dari 44.000 kopi pada hari pertama perilisannya dan menempati peringkat pertama di Jepang. I Need You dan Run dirilis sebagai single. Sementara itu di Korea, Blood, Sweat and Tears meraih All Kill di Korea Selatan, dan kemudian mereka memenangkan Artist of the Year di 2016 Mnet Asian Music Award, menjadi artis pertama bukan dari 3 besar perusahaan hiburan SMYG JYP untuk melakukannya. Lalu masuk ke era The Wings Trilogy. Pre-order untuk Wings mencapai lebih dari 700.000 kopi di seluruh dunia. Single utama Spring Day menduduki puncak 8 tangga musik online utama Korea Selatan dan memasuki tangga lagu Bubbling Under Hot 100 single Billboard Amerika Serikat di nomor 15. Dengan album kelima mereka, Love Yourself Hurt, mereka akhirnya mencapai ketinggian dalam musik Korea dengan mencapai 1 juta penjualan untuk sebuah album. Mereka juga mulai mendapatkan perhatian dari artis asing karena album menampilkan artis Amerika The Chainsmokers yang menampilkan kegembiraan di seluruh K-pop dan industri musik Amerika. Setelah popularitas, mereka juga melakukan remix untuk Mic Drop dengan Steve Aoki dan Designer untuk masuk chart di Korea dan Amerika Serikat. Pada bulan Januari 2018, BTS menerima sertifikasi double platinum pertama mereka dari RIAG untuk single Mic Drop DNA Crystal Snow.
dan menjadi satu-satunya album single oleh artis asing tahun 2017 yang terjual lebih dari 500.000 kopi dan menerima sertifikat di Oricon Chart untuk tahun itu. Tapi untuk tahun itu ada kabar yang mengejutkan ARMY, terungkap bahwa BTS mengalami masa sulit dan memikirkan untuk bubar. Di Mama 2018, Jin mengatakan, "Kami mengalami kesulitan mental selama awal tahun ini. Saat berbicara satu sama lain, kami bahkan berpikir untuk bubar. Tapi kami mengumpulkan kembali hati kami dan aku senang kami dapat menghasilkan hasil yang luar biasa. Aku berterima kasih kepada anggotaku yang memutuskan untuk melanjutkan. Aku ingin berterima kasih kepada anggotaku yang selalu mencintaiku dan mengucapkan terima kasih pada ARMY karena telah mencintai kami. Terima kasih," kata Jin. Buat semua orang yang bertanya-tanya tentang alasan mereka hingga alami kesulitan mental, akhirnya itu terungkap di Break the Silence. Jungkook mengingat tahun 2018 sebagai tahun evaluasi ulang yang membuat khawatir akan seperti apa kehidupannya di tahun berikutnya. Banyak hal yang terjadi tahun 2018, ada saat-saat yang sangat sulit, tapi masih banyak hal yang baik juga terjadi. Aku pikir kami mengevaluasi kembali posisi kami, tindakan kami, dan hal-hal seperti itu setiap tahun. Jadi melihat kembali apa yang terjadi tahun 2018 membuatku berpikir, jalan seperti apa yang akan kami tempuh tahun 2019? Aku banyak memikirkan tahun itu dan kekhawatiranku juga berlipat ganda, kata Jungkook. Suga percaya bahwa keraguan dan tuntutan karir roller coaster adalah bagian dari kenapa BTS memulai awal yang sulit tahun 2018. Itu adalah tahun di mana mereka merefleksikan diri mereka sendiri. Kupikir itu karena segalanya menjadi sangat sulit di awal tahun, ada banyak hal yang harus dipikirkan saat itu, dan ada banyak keraguan tentang pekerjaan ini. Itu yang ada di benak kami tahun itu karena pekerjaan ini terus-menerus menuntut kamu untuk naik roller coaster. Ternyata menjadi tahun di mana kita bisa merenungkan diri kita sendiri, itulah yang aku pikirkan, kata Suga. Pada tahun 2018, kupikir banyak hal yang tak terduga terjadi pada tahun itu, kata J-Hope. Jujur, rasanya agak menakutkan karena kami tidak pernah mengharapkan begitu banyak hal yang datang kepada kami, dan kami benar-benar melakukannya. Tapi itu bisa berlalu dan BTS mendapatkan nomor 1 di Billboard 200. BTS membuat sejarah karena Love Yourself Tear. Mereka berada di posisi nomor 1 di chart Billboard 200 dan masuk 10 besar Billboard Hot 100. Sulit bagi banyak artis mapan di seluruh dunia untuk menjual 1 juta kopi album dalam seminggu, tapi BTS melakukannya di pra-penjualan saja. Dan akhirnya mereka mendapat nomor 1 di Billboard Hot 100 dengan lagu mereka Dynamite. Perlahan-lahan grup ini mulai menerima pengakuan karena musik mereka terhubung dengan penggemar di seluruh dunia. Sekarang, BTS adalah grup K-pop teratas yang memecahkan banyak rekor di seluruh dunia. Nama grup mereka Bangtan Sonyeondan, bahkan telah menjadi nama yang paling banyak disebut di banyak negara. Banyak netizen yang mengatakan bahwa kisah hidup BTS seperti film ketika mereka mulai sebagai underdog di industri K-pop yang memulai debutnya dengan agensi hiburan kecil, tapi sekarang menjadi grup terbesar dalam sejarah Korea. Seorang netizen juga menunjukkan bahwa BTS mampu mencapai puncak hanya dalam 8 tahun karena lagu mereka Butter masuk nomor 1 di Billboard Hot 100 untuk beberapa minggu berturut-turut. Sejak debut mereka dan selama masa pramusik grup, nomor 7 telah menjadi nomor khusus untuk BTS. Meskipun kutukan yang belum terucapkan dari 7 tahun di mana banyak grup idola gagal melewati tanda 7 tahun karena kontrak berakhir setelah 7 tahun. BTS telah berkomitmen untuk tetap sebagai satu grup karena mereka terus menunjukkan cinta mereka untuk anggota dan penggemar menyimpan arti khusus untuk nomor 7. Menjadi grup dengan 7 anggota, BTS selalu menekankan bahwa mereka adalah 7 dalam 1. BTS bahkan telah merilis album yang didedikasikan untuk angka itu pada ulang tahun ke-7 mereka. Seorang netizen membagikan postingan Twitter dari 8 tahun lalu di mana BTS mengungkapkan bahwa mereka adalah grup ke-7 yang tampil di program musik tempat mereka melakukan debut resmi mereka. Banyak netizen setuju bahwa cerita BTS seperti film saat mereka meninjau kembali masa-masa sulit yang dilalui oleh para pemuda itu. Kalau menurut kalian gimana? Sejak kapan kalian mulai suka BTS dan apa alasannya? Apa kalian juga akan mengikuti grup ini sampai akhir? Beri komentar di bawah ya. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini. Sampai jumpa lagi.